Assalamualaikum Beda, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Sekitar 6 bulan setelah saya dilahirkan, muncullah sosok lain yang benar-benar memiliki pengaruh yang signifikan terhadap dunia. Dia mengobarkan sebuah revolusi yang sangat-sangat besar dan sangat radikal, tetapi saking kuatnya dia, bahkan revolusi itu tidak dipandang sebagai sebuah revolusi. Tidak ada pertumpahan darah yang bisa diliput oleh media, tidak ada kekerasan yang bisa secara signifikan bisa dilihat dan dieksploitasi oleh negara lain. Dia benar-benar melakukan revolusi dengan cara yang sangat-sangat lembut. Siapa namanya? Muhammad bin Salman. Yang sayangnya dia dilahirkan di salah satu negara modern paling despotik di dunia. Kalau saya membayangkan sosok pemimpin ideal buat Indonesia, maka saya akan menjadikan Muhammad bin Salman sebagai salah satu prototipenya. Kok bisa seperti itu? Ya tentu saja akan ada sangat banyak orang yang marah. Tapi kita lanjutkan saja diskusinya. Jadi ayo kita mulai. Di tahun 1930-an ada seorang raja yang pusing 7 keliling karena apa yang berhasil dia raih. Namanya adalah Raja Abdul Aziz. Pada waktu itu dia berhasil mempersatukan tanah Arab. Besar sekali wilayahnya. Wilayah yang sekarang namanya adalah Saudi Arabia. Kenapa dia pusing 7 keliling dengan berhasil menemukan wilayah itu atau mempersatukan wilayah itu? Pertama, karena wilayah itu berhasil dia persatukan gara-gara tidak ada otoritas politik lain yang mau mengambil alih wilayah itu. Kenapa tidak ada yang mau mengambil alih wilayah itu? Karena wilayah yang diambilnya itu adalah tanah yang gersang, kering kerontang, tidak ada sumber daya yang bisa diambil di situ dan sama sekali tidak strategis. 0,9% dari seluruh tanahnya saja yang bisa ditumbuhi oleh tumbuhan dan bisa dijadikan sebagai lahan perkebunan. Hanya kurang dari 1%. Nah, dia tentu saja stres, depresi. Gimana kejadiannya seperti ini? Saya berhasil menguasai sebuah wilayah yang miskin, yang saya tidak mungkin bisa mengkayakan rakyat saya. Karena dalam pikiran dia, untuk menjadi kaya, hal pertama itu adalah dia harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok diantaranya adalah pangan. Dan pangan itu didapatkan dari area pertanian yang tidak mungkin bisa dia dapatkan di Saudi Arabia. Kan dia stres gitu ya. Nah, ketekanan itu dan frustasinya itu mengantarkan dia untuk mencari orang-orang kafir yang bisa membantunya. Kenapa harus orang-orang kafir? Ya, karena dia sibuk untuk belajar ilmu agama untuk memperdebatkan tafsiran agama itu, bukan untuk mengaplikasikan dalam wujud peradaban. Nah, maka dicarilah orang-orang kafir yang bisa membangun peradaban. Akhirnya dia bertemu dengan seorang yang namanya Carl Michel, seorang geolog, ahli geologi dari Amerika Serikat. Dia minta kepada Carl Michel itu, Michel, tolong bantu saya untuk menemukan sumber air di Saudi Arabia, biar bisa menghasilkan lahan pertanian yang memadai. Kata Kakang Michel, aduh Kang, punten pisan, di sini itu tidak bisa. Di sini bukan wilayah yang dilalui oleh angin hujan, bukan di wilayah yang dilalui oleh sungai-sungai, jadi nggak mungkin. Ya pokoknya mah tolong cari aja, kan kamu ahli tukang geologi, ayo cari. Setahun nggak dapet, 2 tahun nggak dapet, 3 tahun, 4 tahun nggak dapet air yang ada di sana. Carl Michel bilang, punten sorry banget, seahli-ahlinya saya nggak mungkin bisa merekayasa alam, tidak mungkin bisa mengubah bentang alam. Jadi tidak mungkin ditemukan air di sini dalam jumlah yang cukup untuk bisa mengolah lahan pertanian. Makin stres lah Raja Abdul Aziz pada waktu itu. Apalagi di tahun 1930-an itu stresnya bertambah-tambah karena urgensi dari kebutuhan ekonominya. Jadi tahun 1930-an itu seperti yang kita ketahui, dunia itu lagi diserang oleh Great Depression, oleh krisis ekonomi yang sangat-sangat besar, yang sangat-sangat kuat gitu. Nah, itu menyebabkan apa? Banyak sekali jamaah-jamaah haji yang tidak bisa berangkat. Nah, karena tidak ada jamaah haji yang bisa berangkat ke Mekah, maka tidak ada sumber penghasilan untuk Saudi Arabia. Udah pertanian tidak ada, sumber daya yang lain juga tidak ada, sumber yang diharapkan satu-satunya itu adalah dari jamaah haji juga turun drastis pada waktu itu. Kan stres. Wah, sebagai seorang raja, Baraya ngerti lah bagaimana caranya stres. Bagaimana dia stres. Kalau misalkan rakyat miskin, rakyat kelaparan, maka bisa saja mereka memberontak. Kalau memberontak, maka Saudi yang baru saja didirikan itu bisa hancur dalam waktu sekejap. Bingung. Nah, tetapi pada waktu itu dia mendapatkan sebuah kabar yang mencerahkan. Di Iran itu ditemukan sebuah ladang minyak.
Kemudian dia berpikir, kalau di Iran ditemukan, maka di Saudi pasti juga ditemukan. Apalagi tambang minyak yang ditemukan di Iran itu berhadapan langsung dengan wilayah yang dikuasai oleh Abdul Aziz, yaitu Saudi. Wah, maka dia minta lagi sama Mitchell, Kang Mitchell, sini, tolong sekarang jangan cari air, tapi cari minyak bumi. Oke lah, kalau gitu saya cari minyak bumi. Cering, dikasih duit sekian-sekian, dan dalam waktu singkat, benar saja, Mitchell itu berhasil menemukan minyak bumi. Dan minyak yang ditemukan itu bukan minyak abal-abal, bukan minyak kayak gimana, tapi tambang minyak, sumur minyak terbesar di dunia pada waktu itu. Luar biasa. Kata Mitchell, Kang Abdul Aziz, Anda sekarang menemukan sebuah tambang minyak yang bisa membuat Anda kaya raya dan membuat rakyat Anda tidak akan lagi mau memberontak. Ini adalah tambang minyak terbesar di dunia. Wah. Akhirnya apa? Raja Abdul Aziz pada waktu itu lalu mencari orang kafir yang lain. Dia bertemu dengan pemilik dari Standard Oil Company. Nah, ini perusahaan elit globalnya minyak gitu. Dia datang, Pak, di sini banyak sumber minyak, silahkan eksplorasi, silahkan eksploitasi, nanti hasilnya kita bagi dua. Oke, deal, deal. Akhirnya dibentuklah sebuah perusahaan yang sekarang namanya adalah Aramco. Perusahaan terbesar di dunia saat ini. Yang bikin Apple, Tesla nangis-nangis kalau dibandingin sama dia. Sahamnya benar-benar babon luar biasa besar. Nah, si perusahaan itu akhirnya memang benar-benar membuat Abdul Aziz dan seluruh rakyatnya kaya raya, tajir melintir. Mereka kaya mendadak gara-gara sesuatu yang tidak mereka upayakan dalam tanda kutip. Nah, tetapi pada waktu itu kekayaan yang luar biasa mendadak dan sangat besar ini dipandang dengan cara dan perspektif yang keliru gitu. Khususnya oleh para pemuka agama. Para pemuka agama pada waktu itu langsung mendeklarasikan bahwa kita berhasil makmur itu adalah gara-gara kita taat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ketaatan kita pada syariah sesuai dengan mazhab, sesuai dengan doktrin yang kita ajukan, itu ternyata berhasil membuat kita kaya raya. Bahkan ketika kita tidak melakukan apapun, itu orang-orang kafir datang ke sini dengan penuh kehormatan untuk membantu kita untuk mengeksplorasi minyak. Kan gitu pikirannya itu. Nah, perspektif yang salah inilah yang pada akhirnya benar-benar membenamkan Saudi Arabia pada peradaban yang lebih bawah gitu. Jadi ada sebuah barrier di mana mereka tidak bisa berkembang secara peradaban. Maksudnya ekonomi mereka naik drastis luar biasa, tetapi hanya itu saja gitu. Bagaimana cara mereka mengelola uang tidak ngerti, bagaimana caranya mereka bekerja tidak ngerti, bagaimana cara mereka berpendidikan itu tidak ngerti dan sebagainya. Jadi mereka sejak saat itu emang leha-leha saja, santuy-santuy aja, nggak kerja pun nggak apa-apa karena dapat subsidi dari minyak yang sangat luar biasa itu gitu. Jadi orang-orang Arab leha-leha, nggak ngapa-ngapain, nggak kerja, menjadi salah satu bangsa paling pemalas di dunia pada waktu itu. Ditambah lagi bahwa studi literasi mereka atau studi ilmiah mereka itu juga terhenti sama sekali. Makanya kalau misalkan Baraya mau, silahkan cek ya. Kalau Baraya baca buku-buku Saudi atau yang diterbitkan di negara sana itu, Baraya akan menemukan bahwa buku-buku itu isinya kutipan semua. Gak ada hasil karya ilmiah, gak ada hasil pemikiran, gak ada gagasan baru, gak ada penelitian baru, gak ada studi empiris baru. Apalagi yang masuk jurnal ilmiah itu nggak ada. Kalaupun mereka bikin buku, isinya kutipan semua. Dan mereka jarang bikin buku gitu. Kenapa? Ya karena mereka terlenakan oleh sumber daya yang ditemukan itu. Mereka mengira bahwa ini adalah anugerah Tuhan. Padahal ini adalah kehancuran. Dan mereka tidak berpikir bahwa pada waktu itu sebenarnya adalah musibah bagi dunia. Karena apa? Karena apa yang mereka jual, yaitu minyak, itu sebenarnya mengubah lingkungan sampai saat ini. Sekarang Bandung makin panas, Jakarta makin panas, suhu di seluruh dunia, suhu rata-ratanya naik sampai 2 derajat Celcius, itu gara-gara penggunaan dari minyak bumi. Salah satunya adalah eksplorasi yang ada di Saudi Arabia gitu. Jadi ketika terjadi kerusakan lingkungan di daratan dan di lautan, mereka tidak paham itu dan tidak mau paham itu. Mereka hanya berpikir bahwa ini adalah anugerah ilahi untuk mereka sendiri gitu. Nah, karena itu mereka terus-terusan aja menggonjot minyak, tak peduli apakah dunia pada akhirnya menjadi semakin gersang seperti wilayahnya sendiri gitu. Nah, ini kemudian disadari sedikit demi sedikit oleh orang-orang Saudi sampai akhirnya di tahun 1990-an mulai tersiar kabar yang akhirnya mengguncang mereka. Yaitu apa? Bahwa minyak bumi bagaimanapun akan habis. Cepat atau lambat dia akan habis. Dan beberapa peneliti kemudian menjelaskan sumur ini akan habis tahun segini, sumur ini akan habis tahun segini, sumber ini akan habis tahun segini, dan sebagainya. Nah, inilah yang akhirnya membuat sebagian orang yang visioner cukup terganggu. Salah satu yang cukup terganggu itu adalah
Muhammad bin Salman. Pada waktu itu dia baru dilahirkan, umurnya masih sangat kecil, tetapi dia itu adalah salah satu orang visioner gitu. Jadi maksudnya kalau misalkan kita melihat bagaimana karakteristik Muhammad bin Salman, itu ada dua yang menonjol. Satu, dia itu orang yang visioner, benar-benar orang yang saya harus melakukan ini dan itu secara rasional gitu. Makanya dia sekolah di mana dia pikirkan matang-matang, dia masuk kuliah jurusan apa dia juga benar-benar memikirkannya sendiri dan sebagainya. Bahkan di mana dia sekolah bolosnya di mana dan sebagainya dia tuh sudah punya pikiran. Di satu sisi dia visioner seperti itu, tapi di sisi lain dia itu adalah seorang pangeran yang dibesarkan di sebuah negara yang seperti tadi saya jelaskan despotik. Jadi waktu kecil itu dia melakukan apapun yang dia mau dan tidak ada yang melarang. Dia mau ngerampas barang milik orang lain, mau ngebully orang lain, mau apapun, gak ada yang dilarang. Karena apa? Karena dia adalah calon pejabat tinggi, calon elit. Dia adalah dari dinasti Saud yang bagaimanapun pasti akan kecipritan harta kekayaan yang tidak bisa dikuasai oleh orang lain di negara itu. Jadi benar-benar manja. Nah, ini mendorong pembentukan karakternya menjadi dua hal. Yang pertama itu adalah dia tidak mau diganggu, dia tidak mau dibantah, dia tidak mau ditentang, dia tidak mau dikritik. Tetapi di sisi lain, dia berpikir secara visioner. Makanya ketika sejak kecil dia nanya sama pamannya, sama ulama di sana, "Paman, gimana nanti kalau minyak Saudi Arabia habis?" Itu orang-orang Saudi, khususnya ulama, pada waktu itu masih berpikir sangat-sangat ngampung gitu. Mereka mengatakan, jangan khawatir nak, karena ini semua adalah dari ilahi, ini dari Tuhan. Kalau minyaknya habis, selama kita bertakwa, beramal soleh, maka kita tetap akan tajir melintir, kaya raya, makmur, subur, loh jenawi. Pasti seperti itu. Nah, ini kan gak bisa diterima sama otak rasionalnya Muhammad bin Salman. Dia berpikir, bagaimanapun minyaknya akan habis dan kita harus menyelesaikan masalah itu, bukan menggantungkan semuanya pada Tuhan seakan-akan bahwa kalau kita taat terus-terusan maka kita akan ditolong sama Tuhan. Ya dari mana kita tahu bahwa ketaatan kita itu akan diterima? Kan gak ada yang tahu gitu. Makanya dia tuh berambisi langsung gitu. Makanya puncaknya itu tahun 2015 sampai 2017 dia itu langsung bikin sebuah gerakan kudeta. Kan seharusnya pada waktu itu putra mahkotanya itu bukan dirinya. Putra mahkotanya itu adalah Muhammad bin Nayef, sepupunya. Jadi walaupun ayahnya, Raja Salman itu adalah raja, tetapi garis keturunan berikutnya itu tidak harus kepada anaknya, karena itu adalah kerajaan dinasti, milik dinasti gitu. Yang pada waktu itu menjadi calon kuat itu adalah Muhammad bin Nayef. Nah, tetapi Muhammad bin Nayef itu langsung diganggu sama Muhammad bin Salman. Kamu tidak boleh jadi raja, harus saya yang jadi raja. Kamu tidak punya visi, saya punya visi. Saya punya gambaran ke depan tentang bagaimana Saudi harus dirubah, bagaimana negara ini harus bertahan di masa depan tanpa minyak. Bagaimana? Hanya saya yang tahu, kamu tidak tahu. Nah, Muhammad bin Nayef ngeyel, saya putra mahkota, kamu jadi wakil saya, jadi jangan ngapa-ngapain. Nah, ini Muhammad bin Salman itu ngeyel ke PBB, kemana-mana, dia ngejelek-jelekin keluarganya sendiri gitu. Dan puncaknya tahun 2017, ketika dia benar-benar mengkudeta putra mahkota. Jadi, seluruh keluarga Muhammad bin Nayef dia culik, dibawa ke suatu tempat. Kemudian apa? Dipaksa habis-habisan dengan cara paling barbar. Bayangin, putra mahkota dipaksa dengan cara paling barbar. Anak-anaknya, istri-istrinya semuanya diancam. Kalian semua bakal diperkosa. Udah itu dibunuh. Pak Nayefnya sendiri itu disiksanya dengan cara digantung terbalik, kakinya diangkat gitu, terus dia diinterogasi, dimarahin apa segala rupa, sampai digebukin segala rupa, sampai kakinya cacat permanen. Sampai sekarang dia jalan pakai tongkat gitu. Karena memang diperlakukan seperti itu. Kamu harus mengakui bahwa saya adalah raja berikutnya. Bahkan kalau tidak mau, harta kekayaannya dirampas, apa-apanya diambil, semua anak istrinya kemudian diculik dan bisa saja diperlakukan dengan sangat buruk. Dan setelah itu dia difitnah kemana-mana, diberitakan bahwa dia adalah pengedar narkoba, tukang teroris, apa dan sebagainya. Gitu. Ya, apa boleh buat, akhirnya diserahkanlah putra mahkota itu kepada Muhammad bin Salman. Dan memang benar ketika Muhammad bin Salman sejak tahun 2015, 16, 17 itu berkuasa secara de facto di Arab Saudi, itu Arab Saudi benar-benar melakukan perubahan radikal yang tidak pernah dibayangkan oleh orang-orang sebelumnya. Dari hal yang paling sederhana, dia mempersilahkan perempuan untuk mengendarai mobil sendirian. Ya kalau misalkan orang kita di luar Arab Saudi itu adalah sesuatu yang biasa, tetapi di Arab Saudi itu sesuatu yang aneh gitu.
Bagaimana ceritanya perempuan bisa naik mobil, nanti sen ke kanan belok kiri. Bisa banyak sekali cerita-cerita seperti itu, tapi dia perbolehkan. Lebih parah lagi, dia persilakan perempuan pergi tanpa ditemani sama seseorang, dan perempuan boleh tidak menggunakan hijab. Ini revolusi ini benar-benar bikin puyeng orang-orang Saudi Arabia, tetapi itu dia lakukan. Karena apa? Dia punya visi bahwa bagaimanapun cepat atau lambat minyak Arab akan hilang. Kalaupun minyak Arab ada lagi dan ada lagi, maka di masa depan kita tidak boleh mengandalkan minyak karena ini merusak lingkungan. Pikirannya seperti itu, sesederhana itu. Jadi, apa yang harus dilakukan? Kita harus menjadi bagian dari dunia internasional. Maka dia langsung tarik investasi besar-besaran ke Saudi Arabia. Sebaliknya, Saudi Arabia investasi di Indonesia, di Cina, di apa, ribuan triliun disimpan di negara-negara yang lain untuk bisa menopang ekonominya di masa depan ketika minyak sudah tidak digunakan lagi. Kemudian dia bikin event-event olahraga level internasional. Dia sempat kalah bertarung dengan Qatar waktu kemarin itu untuk penyelenggaraan Piala Dunia, tetapi yang lainnya dia menang. Gelaran tinju dunia sekarang itu sering di Arab Saudi. Kemudian balapan mobil, kemudian sepak bola, bahkan El Clasico sempat juga dilaksanakan di sana gitu. Jadi semuanya ditarik semuanya. Untuk apa? Untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Saudi Arabia sekarang sudah berubah, sudah dalam tanda kutip tidak Wahabi lagi, tetapi sudah menjadi Islam yang moderat. Dan luar biasanya apa? Dia bukan hanya buka event-event, dia bukan hanya memberikan kesempatan pada para wanita untuk bekerja dan sebagainya, tapi Saudi Arabia adalah salah satu negara Timur Tengah paling rajin untuk mengurusi urusan lingkungan. Untuk isu-isu perubahan iklim, mereka adalah salah satu yang paling rajin sekarang. Mereka investasi terhadap sumber energi terbarukan itu sangat-sangat besar. Kemudian mereka berusaha untuk, nah ini dia. Jadi di Saudi Arabia itu kan negaranya kerajaan. Jadi karena negara kerajaan, maka uang negara itu adalah uang milik kerajaan. Kerajaan yang dimaksud itu adalah dinasti itu gitu. Tapi sama Muhammad bin Salman diubah semuanya, uang negara ya milik negara. Kita digaji sama negara. Jadi siapapun yang masih ngambil uang dari negara itu dianggap korup. Maka ratusan orang dari keluarganya sendiri dia perlakukan dengan cara yang kejam kalau ketahuan korupsi. Dia simpen di sebuah hotel, kemudian digebukin, disiksa kayak gimana untuk menyerahkan seluruh asetnya diserahkan kepada negara. Kalau misalkan kamu tidak mau menyerahkan kepada negara, maka kamu akan saya gebukin sampai mati. Dan uangnya bagaimanapun akan saya sita. Jadi mau diserahkan kepada negara sukarela dengan nyawa kamu masih ada, atau kamu saya bunuh dulu untuk hartanya disita sama negara. Itu tawaran Muhammad bin Salman kepada keluarganya sendiri. Dan akhirnya apa? Miliaran dolar atau triliunan dolar itu kembali ke kas negara dari orang-orang yang korup. Kemudian dia katakan kepada rakyatnya, mulai sekarang jangan terlena, mulai sekarang bekerjalah, belajarlah, jangan terlena sama sumber daya minyak. Dan karena jangan terlena itu, maka harga minyak saya naikin. Jadi dulu itu harga minyak di Arab itu gratis. Kemudian berbayar, tapi harganya murah, lebih murah daripada air gitu ya. Nah, sekarang itu harganya naik 4-5 kali lipat gara-gara dia. Jadi jangan ada yang mau disubsidi. Beli sesuai dengan harga. Nanti kalau misalkan kamu miskin, ya bekerja, bukan minta sumbangan, bukan minta subsidi dari pemerintah. Kalau misalkan kamu ada yang komplain seperti itu, saya siksa sampai mati juga gitu. Dan memang pada waktu itu penerimaan dari orang-orang Saudi itu tidak merata, banyak sekali yang menolaknya, khususnya dari kalangan liberal dan dari kalangan konservatif yang kita sebut sebagai Wahabi. Yang liberal itu tentu saja marah-marah karena ya ini kan caranya kekerasan, kenapa tidak menjalankan hak asasi manusia gitu kan. Kemudian yang Wahabi itu ya marah-marah juga, kenapa aturan Islam, syariat Islam itu malah dilanggar dan sebagainya. Kemudian ada ulama-ulama yang marah-marah, adalah orang kafir kalau dia ikut-ikutan pertandingan sepak bola. Adalah kafir kalau misalkan dia membiarkan laki-laki dan perempuan bercampur di muka umum. Itu sampai dikatakan kafir seperti itu. Tapi yaitu Muhammad bin Salman itu selain menggunakan cara-cara paling ekstrim, seperti pada Pak Jamal Khashoggi yang mewakili orang liberal gitu ya, itu disiksa sampai mati, tetapi di sisi lain pinternya dia itu memanfaatkan doktrin-doktrin yang ada di masyarakat. Misalkan, pada orang-orang liberal, dia katakan,
Oke, sok kritik saya, nanti kamu saya bunuh. Tetapi di sisi lain dia memperkenalkan liberalisme gitu. Jadi dia buka klub malam di Saudi Arabia, dia buka bioskop, dia buka tempat-tempat investasi buat asing, penyelenggaran-penyelenggaran event dunia, konser-konser, bahkan selebriti-selebriti dunia dipersilakan untuk tinggal di Saudi Arabia dan sebagainya. Jadi orang-orang liberal bungkam karena mereka takut diserang, takut dihilangin nyawanya, dan bungkam juga karena pembuktian dari Muhammad bin Salman. Begitupun sebaliknya terhadap kaum konservatif. Nah, konservatif yang Wahabi itu kan sebenarnya dalam konteks ini tuh mereka jadi bingung gitu, jadi galau. Di satu sisi mereka tidak boleh memberontak pada pemimpin, tetapi di sisi lain mereka tetap harus menjalankan syariah gitu. Nah, menjalankan syariah itu diantaranya adalah harus tidak boleh memberontak pada pemimpin. Kan orang-orang Saudi itu jangankan memberontak gitu, demo aja itu bisa dihukum mati gara-gara demonstrasi sama dengan memberontak gitu. Kan aneh ya. Bahkan yang di Indonesia itu, ya ulama-ulama yang dibesarkan di ruang akademi Saudi itu, mereka tuh jumping conclusion gitu. Jadi kalau misalkan demonstrasi sama dengan memberontak gitu. Dan memberontak dilarang oleh syariah Islam dan itu boleh dihukum mati gitu. Kan begitu. Ya, karena seperti itu dan itu dimanfaatkan sama Muhammad bin Salman. Kalau misalkan ada yang mengkritik saya, ada yang menentang saya, ya sudah saya hilangin. Itu adalah sesuai dengan syariah Islam. Dia katakan seperti itu gitu. Dan akhirnya apa? Sekarang ya walaupun tertatih-tatih karena revolusinya terlalu radikal, orang-orang sumber daya manusia di Arab itu kan sebenarnya masih di bawah juga, tapi mereka didorong untuk maju, visi Arab 2030 dan sebagainya. Ya, tapi ya setidaknya kita bisa melihat bagaimana Saudi Arabia sekarang berkembang, maju. Event-event dunia dilaksanakan di sana, pembangunan mega proyek paling ambisius di seluruh dunia dilaksanakan di sana, kemudian modernisasi dilaksanakan di sana dan sebagainya. Mungkin di masa depan kita akan menemukan Saudi Arabia sebagai sebuah negara yang sama sekali berbeda dengan yang kita lihat sekarang. Apakah bisa seperti itu? Kita tidak tahu, tapi ya kita tunggu saja. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.